Shalom, kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari ini. Puji Tuhan kalau kita masih bisa bernafas, bisa sehat semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat segalanya Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, kami membuka hati untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah roh kami taat dan mau menerima semua kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kehendak Allah yang Sempurna. Kita buka di kitab Daniel 2 ayat yang ke-20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Amin. Kasih Tuhan, kehidupan Daniel, dia seorang nabi. Dia seorang nabi yang ada di tengah-tengah kerajaan bangsa pada waktu itu yang memerintah adalah Raja Nebukadnezar. Dimanapun Daniel berada, senantiasa dia berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daniel adalah seorang pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda yang setia akan Tuhan. Dia anak Tuhan yang senantiasa menghormati Tuhan. Dari perkataannya dalam ayat yang ke-20 ini dia katakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daniel sedang berada kehidupannya di tengah-tengah kerajaan yang tidak mengenal Allah, kekasih Tuhan. Kerajaan yang percaya dengan menyembah Allah yang lain. Mereka menyembah patung-patung. Suatu waktu raja mengatur satu perintah bahwa semua penduduk yang ada di negara itu harus melakukan sesuatu hal ritual. Mereka akan melakukan penyembahan, tetapi penyembahan itu harus sujud menyembah patung. Kekasih Tuhan, Daniel, dia tidak mau menerima itu, dia menolak akan perintah itu. Karena dia selalu masuk pada kehendak Allah yang sempurna. Dia tidak mau keluar dari jalur kehendak Allah yang sempurna, kekasih Tuhan. Karena Daniel tahu akan ada risiko-risikonya untuk di saat dia tidak melakukan kehendak Allah yang sempurna, dia tidak mau masuk dalam jalur itu. Itulah sebabnya pada saat perintah raja memerintahkan untuk datang menyembah patung, Daniel tidak mau melakukan itu, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, mereka ada 4 orang, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kekasih Tuhan, setelah mereka melakukan penyembahan kepada patung, maka ketahuanlah bahwa Daniel dan teman-temannya yang takut akan Tuhan tidak mau menyembah patung. Apa yang terjadi, kekasih Tuhan? Daniel akan dicampakkan ke dalam dapur api. Betapa ngerinya, kasih Tuhan, peraturan-peraturan raja-raja yang dahulu. Mereka berani melakukan di luar kehendak Allah, mereka berani membunuh manusia dengan cara-cara yang sadis. Kasih Tuhan, satu waktu raja itu sebenarnya dia sudah kebingungan, dia pernah mimpi, dia tidak bisa menyingkapkan mimpi itu. Dia bingung untuk mengingat akan mimpinya. Tetapi raja belum mengetahui bahwa Daniel adalah anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang bagus, yang takut akan Tuhan, yang selalu melakukan kehendak Allah yang sempurna. Pada saat mereka mau dibuang ke dapur api, kasih Tuhan, Daniel berkata kepada raja bahwa sekalipun raja membuang mereka di dapur api, tetapi mereka tidak akan mau menyembah patung, kekasih Tuhan. Mereka tidak akan mau menyembah patung karena mereka adalah saksi-saksi Allah yang sempurna. Mereka tetap bertahan pada iman mereka, masuk pada kehendak Allah yang sempurna.
tidak mau melanggar peraturan-peraturan Allah atau tidak mau melanggar rambu-rambunya dari Allah, ialah lewat firman Tuhan. Kekasih Tuhan, Daniel dibuang ke dapur api. Mereka berempat dibuang ke dapur api. Tetapi apa yang terjadi, kekasih Tuhan? Saya tahu, semua kita tahu akan cerita ini, sejarah yang ada di Alkitab, sejarah yang ada di kitab Daniel, betapa pembelaan Tuhan dahsyat dan luar biasa kepada Daniel dan teman-temannya. Mereka tetap tinggal dalam kehendak Allah yang sempurna. Mereka tidak mau menyembah patung dan mereka tidak mau mengkhianati Allah yang mereka puja dan tinggikan dan agungkan, kekasih Tuhan. Biarlah itu dalam kehidupan kita. Biar kita menjadi punya dan kita memiliki prinsip seperti Daniel yang berani mati untuk kebenaran. Arti Daniel itu, kekasih Tuhan, dia mempertahankan kebenaran, kekasih Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasanya. Biarlah orang percaya di zaman sekarang ini, di zaman perjanjian baru, tetap berlaku seperti Daniel. Kita di akhir zaman ini tidak punya alasan, karena kita sudah diberi Roh Kudus. Dan Tuhan berkata pada waktu kita menerima Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk dapat mengalahkan segala kuasa-kuasa dunia. Dan kita bisa menolak semua yang bukan daripada Tuhan. Jangan kita takut dengan dunia ini, kekasih Tuhan. Dia Allah yang hidup senantiasa membela kita pada waktu kita tetap tinggal di dalam kebenaran Allah. Tetap tinggal di dalam kehendak Allah yang sempurna. Melakukan kehendaknya dia dalam firman-firmannya, kekasih Tuhan. Kasih Tuhan, Daniel adalah cermin bagi kita semua. Dia anak yang setia. Dia selalu melakukan perintah-perintah akan Allah. Biarlah itu menjadi bagian kita sama-sama, kekasih Tuhan. Banyak sekali rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan di sini. Di saat-saat kadang-kala kita mengalami satu pergumulan. Tetapi di saat-saat itu biarlah kita jangan sampai menghujat Allah kita atau kita menghina Allah kita. Atau mungkin bagi anak muda karena mencintai seorang cewek yang cantik. Tetapi di luar iman kita, kekasih Tuhan, dan kita pada akhirnya tergoda dan kita mengiyakan, pada akhirnya kita kawin dengan perempuan cantik itu. Sedangkan kehidupan perempuan cantik itu dia tidak mengenal Allah, dia tidak hidup takut akan Allah. Perempuan cantik ini sudah keluar dari jalur kehendak Allah yang sempurna, kasih Tuhan. Biarlah kita mengingat akan pesan-pesan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah kita memilih pasangan hidup kita dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang ada meterai salib Kristus, kekasih Tuhan. Karena di dalam janji Allah, dia tidak pernah berdosa. Sekali untuk selamanya dia menghapuskan dosa kita. Sekali untuk selamanya dia membenarkan kita dengan darahnya yang kudus, kekasih Tuhan. Jangan kita mengkhianat kepada Allah kita yang baik. Allah yang begitu sempurna menciptakan kita. Dia menciptakan kita seperti dia. Dia Allah. Dia mau kita menurut tauladannya dia, kekasih Tuhan, menurut gambar dan ciptaannya dia. Kita adalah karya buatan tangan Allah sendiri, kekasih Tuhan. Jadi biar kita masuk pada kehendak Allah yang sempurna, selalu menuruti kehendaknya dia. Jangan seperti ada nabi-nabi yang lain melanggar perintah Allah. Nabi Yunus pernah melanggar perintah Allah. Allah memerintah untuk menyampaikan kebenaran di kota Nineve, tapi dia lari ke Tarsis, kekasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yunus diizinkan Tuhan untuk apa? Dibuang ke laut dan ikan paus menelannya. Tetapi ikan paus, Tuhan tidak menyuruh untuk menggigit dia dalam perut ikan paus. Tetapi Tuhan memelihara dia dalam perut ikan paus. Dan pada hari yang ketiga dia dimuntahkan di pinggir kota Nineve. Dan pada akhirnya Yunus mau masuk dalam kehendak Allah yang sempurna, mau memberitakan kabar baik pada orang yang Nineve, dan pada akhirnya orang Nineve tidak dibinasakan, kekasih Tuhan. Jadi tetap kita masuk dalam kehendak Allah yang sempurna. Jika kita masuk dalam kehendak Allah yang sempurna, penyertaan Tuhan ada bersama kita, kekasih Tuhan. Kalau Allah tidak mau mengasihi Yunus, dia sudah hancurkan kapal yang Yunus tumpangi, dan dia bisa tenggelamkan Yunus, dan dia bisa buang Yunus dengan kemauannya Allah sendiri. Tetapi Allah adalah kasih adanya. Sifat Allah adalah kasih. Itulah sebabnya dia tidak mau membunuh manusia. Dia memberi kesempatan agar manusia itu tetap masuk pada jalur kehendak Allah yang sempurna, pada jalurnya dia, kekasih Tuhan. Biarlah kita tidak memakai pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang menantang Allah, tapi kita memakai pikiran kita yang diberikan Allah, hikmat-hikmat Allah, pikiran-pikiran Allah ada di antara orang-orang percaya, orang yang telah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan lakukanlah semua kehendak Allah dengan ketaatan kita mendengar suara Allah lewat kuasa Roh-Nya yang kudus yang ada dalam hidup kita, kekasih Tuhan.
Kalau Allah telah memberi contoh Daniel sebagai nabi yang teguh, imannya yang kuat, pasti anak-anak Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, sampai pada hari ini bisa seperti Daniel akhir zaman. Mereka tetap teguh dalam iman mereka. Mereka tidak mau menyembah patung. Mereka bertahan pada jalur Allah yang sempurna, kekasih Tuhan. Seperti Nabi Yusuf juga. Sekalipun dia ditolak keluarganya, ditolak orang tuanya. Dia ditolak oleh kakak beradiknya. Dijual, kekasih Tuhan. Dibuang ke sumur buta. Dijual kepada Potifar. Tetapi apa yang terjadi, kekasih Tuhan? Yusuf tetap setia. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang najis, bejat, dan akhlak moral. Tetapi dia tetap masuk pada kehendak Allah yang sempurna. Dia tidak melakukan hal-hal duniawi. Itulah sebabnya Allah mengangkat hidupnya. Dia menjadi seorang gubernur di satu kota, di mana kota itu yang sedang diperintah, yang memerintah di sana adalah Raja Firaun yang pertama, kasih Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasanya Allah kita. Allah pembuat mujizat, Allah yang besar, Allah yang mulia, kasih Tuhan. Yang Allah mau kita mempersembahkan hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, persembahan yang benar dan tiada bercacat celah. Persembahkanlah tubuhmu dengan persembahan yang benar, kekasih Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu sangat mengasihi umat ciptaannya. Tuhan datang berbicara lewat nabi-nabinya yang telah ditulis dalam Alkitab dan telah diilhamkan oleh ilham roh. Allah memerintah agar manusia tetap taat pada perintah-perintah Allah. Dan Allah mau manusia jangan keluar dari jalurnya Dia, kekasih Tuhan. Kita lihat dalam Roma 12 ayat yang pertama dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nabi Daniel, dia tetap mempertahankan imannya. Dia tidak mau menyembah patung, kekasih Tuhan. Dia mau mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuhnya dengan kudus di hadapan Allah. Dia tidak mau, kekasih Tuhan, arti kata zina itu bukan orang berzina secara tubuh, tetapi yang di hadapan Allah, maksud Allah itu orang berzina itu adalah zina rohani. Kalau kita sudah mengenal Allah yang hidup, Allah yang menciptakan dunia serba sekalian alam, jangan kita pergi lagi menyembah berhala, kita menyembah patung-patung atau menyembah setan-setan atau dukun-dukun, baik di gunung-gunung, baik di batu-batu, pohon-pohon yang tidak punya kehidupan, tidak punya nafas. Biarlah kita jangan menyembah itu, kekasih Tuhan. Kita harus menyembah Allah yang hidup, Allah Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita, yang senantiasa menyertai kita, agar kita tetap tinggal dalam jalur kebenaran dan tetap tinggal di dalam kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, contoh banyak sekali di dalam Alkitab, nabi-nabi yang takut akan Tuhan, Nabi Nuh, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak. Banyak, kekasih Tuhan, nabi-nabi yang takut akan Tuhan. Ada seorang nabiah perempuan, Nabi Deborah. Dia pemberani, dia mewakili Barak. Dia maju berperang lebih dahulu dan dia menjadi contoh lebih dahulu. Dia membawa nama Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Dan pada akhirnya mereka menang pada waktu masuk peperangan, kekasih Tuhan. Biarlah kita tetap pertahankan iman kita. Jangan kita keluar dari jalur iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak keluar dari jalur kehendak Allah yang sempurna. Karena itu yang Allah kehendaki. Itu yang Allah mau dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasanya Allah kita. Allah mau kita menjadi saksi-saksinya seperti Abraham, bapa segala orang beriman. Saksi-saksi iman itu ada, ya kekasih Tuhan. Agar kita mengerti saksi-saksi iman itu. Siapa saksi-saksi iman itu, kekasih Tuhan? Di dalam kitab Ibrani kita akan melihat, kekasih Tuhan. Kitab Ibrani di situ ada beberapa, ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, Nuh, Abraham, mereka begitu menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Nabi Musa, mereka begitu menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka menjadi saksi iman dan mereka adalah pahlawan-pahlawan iman, kekasih Tuhan. Kita bukan hanya sekedar pahlawan yang di bumi ini, tetapi kita adalah pahlawan-pahlawan iman yang Tuhan mau, yang selalu
bergerak di alam roh. Kita selalu bergerak di alam supranatural, karena iman itu dikerjakan di dalam roh manusia, di hati manusia yang belum kelihatan, tetapi itu nanti akan nyata. Allah yang kita sembah Allah yang hidup, sekalipun kita menyembah dalam roh, tetapi akan menjadi wujud nyata apa yang dia janjikan itu, ya dan amin. Allah tidak pernah berdusta jika dia berfirman kepada kita, kekasih Tuhan, seperti dia mengangkat nabi-nabi yang dahulu, pahlawan-pahlawan iman, Nabi Daniel, Nabi Yusuf, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan banyak saksi-saksi iman di sana, kasih Tuhan, yang mereka tetap tinggal dalam jalur-jalur kehendak Allah yang sempurna. Contoh-contoh yang Tuhan berikan itu, biar tetap kita aminkan dan kita percayai. Karena Tuhan senang namanya ditinggikan, dipuji, disembah, diagungkan. Dan hukum-hukumnya dituruti, kekasih Tuhan. Kenapa di dunia ini ada hukum-hukum? Untuk apa hukum-hukum ini, kekasih Tuhan, yang ada di dunia? Hukum-hukum ini Allah berikan kepada manusia agar manusia hidup dalam ketertiban, kekasih Tuhan. Kalau tidak ada ketertiban, manusia akan seperti binatang. Mereka akan saling gigit-menggigit, bunuh-membunuh. Itulah sebabnya Allah menurunkan hukumnya kepada manusia. Dan terutama hukum Allah itu adalah kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan manusia. Hukum yang di dunia ini dikerjakan oleh manusia untuk saling menghormati, saling menghargai. Dan hukum yang ditulis dalam Alkitab adalah 10 hukum Allah. Itu adalah hukum terutama kita mengasihi Allah, dan hukum yang lain kepada sesama manusia. Dan hukum yang lebih masuk lagi, lebih tinggi lagi adalah hukum roh, hukum kasih adanya. Apabila hukum-hukum Allah itu sudah dalam hidup kita, rambu-rambu yang diberikan dalam hidup kita adalah rambu-rambu yang ditulis dalam firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, itu hukum-hukum Allah. Semua hukum itu dicakup oleh satu, hukum kasih. Karena Allah itu kasih adanya. Sifatnya Allah adalah kasih adanya, kekasih Tuhan. Kasih Allah ini ada dalam kehidupan Daniel sebagai pahlawan iman. Daniel sebagai orang-orang yang tinggal dalam kehendak Allah yang sempurna. Itulah sebabnya nama Daniel dipuji, ditinggikan, dan keluarlah kitab Daniel dicetak, dan ada kitab Daniel sampai hari ini dalam Alkitab. Contoh pahlawan iman, contoh daripada orang-orang yang mengikut Tuhan, yang tidak menyangkal nama Tuhan, contoh orang-orang yang tetap tinggal dalam jalur kehendak Allah yang sempurna. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, biarlah kita tetap tinggal di dalam panggilan dan pilihan Tuhan, agar tetap tinggal dalam jalur kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita. Apabila kita tetap tinggal dalam jalur kehendak Allah yang sempurna, semua apa yang kita kerjakan semua menjadi sempurna oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang tidak bisa sempurna, karena kita sedang berada dalam area sempurna itu, ialah Allah sendiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Tetaplah kita tinggal di dalam jalur Allah, adalah dalam kehendak Allah yang sempurna. Tetap tinggal di dalam mempercayai firman-Nya, dan tetap mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, ialah Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Dia dahsyat, kekasih Tuhan. Tetaplah kita tinggal menjadi seperti Daniel yang selalu mengagungkan nama Tuhan, yang tidak menyembah berhala, tetapi dia datang memberi contoh dalam kehidupan kita. Dia tetap mempertahankan nama Allahnya, Allah yang agung dan mulia, ialah Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang kekal, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami contoh yang baik. Biarlah kami ya Bapa menjadi seperti Daniel, yang taat pada hukum-hukum-Mu Tuhan, taat pada peraturan-peraturan-Mu ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan terutama kami melihat contoh yang lebih terbaik lagi, yang mulia dan kudus dan yang sempurna, ialah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus Kristus, figur kami yang sempurna. Tidak ada yang lain ya Bapa. Di atas segala-galanya Engkau ya Tuhan, yang senantiasa yang patut kami puji dan tinggikan dan agungkan. Karena Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber hidup kami. Engkau sumber berkat kami. Dan Engkau adalah sumber dari segala aspek hidup kami. Dan Engkaulah hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap tinggal di dalam jalur kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami senantiasa pasti akan berjumpa dengan Engkau pada kali yang kedua. Kau datang menjemput kami dan masuk dalam Yerusalem baru bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Memerintah bersama-Mu Tuhan, Engkau Raja segala Raja, dan kami menjadi anak-anak Raja-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami ajaib dan luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Bapa.
Engkau ahli dalam bidang mustahil, Engkau bisa membuat manusia menjadi sempurna oleh karena kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus. Kau yang menciptakan manusia, Kau sanggup menyempurnakan semua umat manusia, membuka hati untuk Engkau Tuhan yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, dan mentaati setiap hukum-hukum-Mu, mentaati setiap rancangan-rancangan-Mu, mentaati setiap rancangan dan rencana-Mu yang sempurna Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia ciptaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah bisa merenungkan sebagian firman-Mu, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Dan biarlah roh kami taat kepada firman-Mu, dan roh kami bisa melakukan firman-Mu dengan dipimpin oleh Roh yang kudus daripada-Mu ya Bapa. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kami. Engkau Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Tuhan kami juga oleh anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk di bulan Desember. Di akhir tahun 2022, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Jika kami tetap tinggal dalam kehendak-Mu yang sempurna, sempurnalah juga penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi dan berada, pasukan malaikat yang kudus menyertai kami. Dan apapun yang kami kerjakan, semuanya Engkau memberikan hikmat-hikmat daripada Roh yang kudus, seperti Engkau berikan hikmat kepada Daniel. Dia mendapatkan hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan, dan dia bisa menceritakan semua mimpi Raja Nebukadnezar, dan semua tersingkap oleh kuasa hikmat-Mu, pikiran-Mu ya Allah, di dalam kehidupan Daniel dan kepada kami juga semua oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya.